Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulisti Anggreni dari kelas RA1 Manajemen dengan NIM 612012300027 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran dari awal kuliah hingga menjelang UTS sekarang. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dengan MK Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTPM, CMC, CPKM, CPLM, CIB. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, di sini ada materi pertama yaitu tentang dasar-dasar komunikasi bisnis. Di mana di dasar-dasar komunikasi bisnis ini ada penjelasannya. Yang pertama ada definisi, di mana komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi ide dan pemikiran antar individu atau kelompok dalam organisasi. Nah, untuk mencapai tujuan bersama, hal ini mencakup komunikasi verbal, tertulis, dan non-verbal. Jadi komunikasi bisnis itu bisa pertukaran informasi, ide, dan pemikiran antar individu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi utama, di mana fungsi utama itu ada informatif. Dari informatif ini menyediakan informasi yang penting terkait operasi perusahaan. Yang kedua ada persuasif, di mana persuasif di sini itu mengarahkan atau mempengaruhi orang lain untuk mengambil tindakan. Nah, yang ketiga di sini ada emotif, di mana emotif ini memfasilitasi hubungan emosional antar individu. Di dalam fungsi utama dasar-dasar komunikasi bisnis ini juga ada hambatan umum, di mana hambatan umum itu pesan yang tidak jelas, gangguan fisik, dan perbedaan budaya seiring menjadi penyebab miskomunikasi. Nah, penyebab miskomunikasi ini solusinya adalah memastikan pesan tersampaikan dengan cara yang sederhana dan relevan. Selanjutnya ada materi kedua, di mana materi kedua ini ada manfaat komunikasi bisnis. Nah, dalam manfaat komunikasi bisnis ini ada tujuannya. Yang pertama, komunikasi bisnis digunakan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi kebijakan, dan memberikan lepaskan daya profesional. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan itu ada efisiensi, di mana komunikasi yang baik mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua ada kolaborasi, di mana kolaborasi ini mempererat hubungan antar karyawan, manajemen, dan pihak eksternal. Yang ketiga ada motivasi, di mana dalam motivasi ini karyawan lebih bersemangat saat merasa didengar. Jadi seorang manfaat bagi perusahaan ini bisa memotivasi, jadi karyawan lebih bersemangat saat diberi motivasi. Selanjutnya di sini ada hambatan, di mana hambatan itu ada kurangnya keterampilan mendengarkan dan situasi lingkungan kerja yang tidak kondusif dapat menghambat proses komunikasi. Solusinya adalah menciptakan lingkungan terbuka untuk komunikasi. Selanjutnya di sini ada materi ketiga, di mana materi ketiga ini ada komunikasi efektif dalam organisasi. Ini sangat menarik dalam komunikasi bisnis ya. Di mana di sini ada pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi yang efektif membangun kepercayaan antara anggota tim, meningkatkan kolaborasi, dan mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajemen. Selanjutnya ada teori komunikasi, di mana yang pertama di sini ada teori transaksional. Transaksional ini komunikasi adalah proses dua arah yang dinamis,
Yang kedua, di sini ada teori interpersonal, di mana teori interpersonal ini menekankan pentingnya hubungan antar individu dalam kinerja tim. Selanjutnya di sini ada strategi pengelolaan, di mana pelatih komunikasi dan penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Selanjutnya ada materi keempat. Di sini materi keempat ada jenis dan teknik komunikasi bisnis. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama ada berdasarkan penyampaian. Yang verbal itu melalui ucapan atau tulisan, dan nonverbal bisa melibatkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah, atau bisa dibilang bahasa isyarat. Selanjutnya di sini ada berdasarkan maksudnya, dan dalam berdasarkan maksudnya itu di sini ada dua pilihan, ada informatif, persuasif. Dalam informatif berdasarkan maksud itu memberikan fakta. Nah, sedangkan dalam persuasif mempengaruhi audiens. Di sini juga selain ada informatif dan persuasif, ada juga di sini instruktif dan ekspresif serta teknik efektif, di mana instruktif itu adalah memberikan perintah dan ekspresif itu menyampaikan emosi. Di mana teknik di sini juga ada teknik efektif. Teknik efektif itu digunakan pesan yang jelas dan bahasa yang mudah dipahami, serta pilih saluran komunikasi yang sesuai dengan audiens. Selanjutnya di sini ada materi kelima. Materi kelima ini di sini ada peran komunikasi dalam perusahaan. Di sini ada komunikasi dalam perusahaan itu pentingnya komunikasi, itu poin pertama. Poin pertama yaitu pentingnya komunikasi. Dengan komunikasi memfasilitasi hubungan baik antara karyawan dan manajer, peningkatan efisiensi kinerja, dan membangun kepercayaan dengan pihak eksternal seperti klien. Yang kedua ada proses komunikasi. Dalam perusahaan, komunikasi digunakan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat hubungan antar individu. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihannya. Jadi kelebihan peran komunikasi dalam perusahaan itu komunikasi yang baik membantu inovasi. Kelebihan komunikasi yang baik membantu inovasi dan menciptakan budaya kerja yang positif. Namun, di sini juga ada namunnya ya. Namun, kekurangannya seperti konflik dapat diminimalkan dengan komunikasi yang terstruktur. Baik, di sini ada kesimpulannya tentang peran komunikasi dalam perusahaan. Kesimpulannya yaitu komunikasi yang efektif menciptakan keselarasan antara pengirim dan penerima pesan, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan reputasi perusahaan. Baik teman-teman, oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang komunikasi bisnis yang telah dipelajari oleh kelas RA1 Manajemen dari awal perkuliahan hingga menjelang UTS. Saya sendiri pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.